Halo guys, kembali lagi di my channel. Kali ini kita akan ngebahas satu hero yang lagi famous banget, yaitu Fate. Untuk nggak berlama-lama, mari kita bahas hero ini. Hero ini ada 3 skill ya. Skill pertama itu pasifnya. Pasifnya itu adalah saat kita sliding, saat lari. Nah ini akan keluar lari cepatnya guys di punggungnya itu, keluar jetpacknya ya tuh di gambar ya. Nah ini kalau kita lihat tutorialnya dia tuh nggak bertahan lama ya guys ya, nggak bisa dipakai terus-terusan. Nah ini kalau contohnya nih guys ya, ini kalau dalam TPP, nah dia tuh ada jetnya kalau misal kita habis sliding, tapi sliding kedua jetnya habis dan ini harus kita tunggu dulu. Nah tunggunya sampai kapan? Nah ini guys di pundaknya itu sampai nyala kayak gitu ya guys ya. Nanti kalau udah nyala baru bisa sliding lagi guys ya. Tuh baru bisa lari kencang lagi, dan ini bermanfaat banget nih kalau buat lari kalau lagi war atau di sandwich. Dan ini kalau misalkan tampilan TPP, bang tampilan TPP kayak gimana bang tandanya? Nah itu muncul kayak tadi tuh pinggir-pinggiran warna biru. Nah itu tandanya si jetnya udah mulai aktif lagi nih. Ini contohnya kalau saat kita pakai ya jetpacknya. Nah ini kan lari kenceng nih. Nah nanti habis, nah udah habis. Taunya jetpacknya udah ready lagi kapan? Nah pas nanti nih sampai ada pinggir-pinggirannya warna biru. Nah itu tuh pinggir-pinggiran warna biru. Kalau udah ada pinggir-pinggiran warna biru, lu bisa lari lagi tuh pakai skill pasifnya gitu guys. Jadi Fate ini untuk skill pasifnya tidak bisa digunakan terus-menerus di waktu-waktu sebentar, tapi ada waktu-waktu tertentu dia bisa dipakai gitu guys. Jadi nggak terus-terusan dipakainya, nunggu waktunya dulu, nunggu momen. Jadi kalau pakai Fate ini harus perhatikan momen ya guys ya. Kalau untuk bisa lari kenceng ini nggak bisa sewaktu-waktu kayak Oktan gitu guys. Lanjut. Nah guys, ini lanjut guys skill satunya guys ya. Skill pertamanya itu dia balik guys, mundur. Nah ini kalau mundurnya ini guys ya, kalau di infonya di mobile Apex-nya itu kan dia ada cuma mundur selama 3 detik ya guys ya. Lah ini memang bener guys. Jadi untuk pratesnya ini dia bisa mundur 3 detik. Tapi kalau untuk kena damage apakah nambahin darahnya lagi, belum tahu guys ya. Tapi kalau yang udah pasti dari Apex merilis bahwasannya kalau pakai skill 1 ini yang tadi ya kita reloadnya 0, kalau pakai skill 1 jadi reloadnya otomatis guys. Tadi bisa dilihat gambar guys ya. Nah ini kalau misalkan kita contoh bang, kalau misalnya naik zeppelinnya panjang gimana bang? Nah ini kita tes ya guys ya. Jadi pas udah nyampe terus gol skill 1. Nah karena berhubung 3 detik doang, nah Zeppelin cuma sampai setengah guys. Jadi hati-hati guys kalau misalkan pakai Zeppelin yang jauh-jauh. Takutnya di tengah jalan ente nyusruk ya jatuh. Nggak bisa balik ke posisi awal. Nah kalau bisanya 3 detik ya bisa kita atur-atur lah guys ya. Kalau misalkan pakai skill satunya. Kayak contoh ini, gue naik ke atas. Kira-kira waktu 3 detik kayaknya udah cukup deh guys untuk naik ke atas nih. Gue siap-siap dari sini. Nah dari sini gue naik ke atas. Sep. Nah abis itu nanti gue langsung skill 1. Nah kira-kira gue akan balik ke posisi awal atau enggak. Nah karena berhubung 3 detik agak cepat, jadi gue agak maju dari posisi sebelumnya gitu guys. Nah kita lanjut ke skill 3-nya. Nah ini adalah skill ultimate yang orang masih bingung. Fungsinya buat apa sih dia ngelempar bom tapi ke musuh. Tapi di musuhnya juga dia musuh bisa hilang dan nggak bisa ditembakin. Nah ini nanti gue jelasin di nanti guys ya. Nah jadi kalau misalkan dilihat ini kan musuhnya ngilang ya guys. Abis tuh, nah ini kena damage juga nih guys nih. Tuh kena damage, tapi peak damage-nya nggak banyak sih kayak ngelempar bom, tapi damage-nya kecil banget. Terus abis itu musuhnya hilang, abis itu bisa ditembakin. Nah ini adalah fungsi untuk kita ke tim juga guys. Jadi kita dan tim bisa, ini sebenarnya buat ulti kabur juga bisa ya guys ya. Karena kalau misalkan dipakai di kita, ini nanti dia kayak punya ward guys nih. Kita contohin ya guys ya. Nih gue lempar bom di arah gue nih. Nah ini, nah dia akan meledak tuh. Nah ini kita selama 3 detik juga guys. Jadi skill area kayak skill satunya ward, tapi area gitu guys. Jadi nggak bisa ditembakin. Nah ini kita coba nih. Indikatornya tuh indikator bom tuh, lihat tuh ya. Dan areanya gede. Dan ini tuh kalau misalkan semakin jauh semakin sebentar sih guys tuh. Jadi kalau misalkan kalian masih di geng atau di sandwich sama musuh, pakai ulti ini guys buat ngebantu tim-tim kalian untuk kabur ya guys ya. Nah segitu aja sih guys kalau misalkan review Fate dari gua yang udah nyobain Fate ini di Hero Mobile Apex. Karena hero ini eksklusif banget guys, soalnya cuma ada di mobile doang. Sampai streamer-streamer PC dan konsol pun pada protes gara-gara hero ini. Kenapa kok pilih banget gitu, pilih kasih banget kenapa hanya di
mobile aja. Kenapa di PC dan di konsol belum ada gitu guys. Jadi ini emang eksklusif banget ya guys ya. Mungkin ini cara untuk Apex Mobile Legends menarik para pemain guys. Karena dengan ada hero yang eksklusif, minat dari pemain PC dan konsol pengen nyobain juga ya ke mobile. Itu guys. Jadi Fate ini hero yang sangat-sangat eksklusif banget guys di mobile. Dan skillnya juga lumayan keren sih menurut gue. Oke guys, segitu aja informasi dari gue mengenai kalau ada yang kurang jelas dari tutorial yang ada di Apex Mobile ya guys ya. Jadi ini udah gue tes langsung hero-nya dan udah gue pakai buat perang juga. Dan oke sih guys, kalau misalkan kalian untuk ngegangbang atau nge-regroup musuh yang ada di tempat lain, atau kalian berusaha kabur di sandwich gitu ya guys ya. Nah ini hero yang cocok banget karena dia bisa nyerang, bisa juga ini bertahan juga ya guys ya. Ada bertahannya tuh langsung bawa satu tim banyak gitu. Oke guys, kalau gitu informasi yang menurut gua sampaikan ini menurut gua udah cukup ya. Kalau misalnya ada yang tanya jawab bisa di komentar ya guys. Kalau gitu terima kasih guys. Assalamualaikum.